Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli subuki wal wama amma ba'du. Jemaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini, di bulan yang suci ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan mengajukan syukur kepada Allah. Zat yang Maha Ghafur, Rabb yang sampai saat ini, detik ini, masih menghampakan aneka macam nikmat, mencucurkan aneka ragam rahmat bagi kita semua. Dialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rabu dan Kamis, yang telah mempergantikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Semuanya itu beredar pada porosnya, berputar pada farah yang diberikannya, dan itulah sebagian besar, sebagian kecil dari kata-kata besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam kita dipercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah merombak suku bangsa dan bangsa yang biadab di bangsa yang lain, yang telah merubah kaum tenggelam dalam kesyirikan menjadi kaum bertauhid, yang telah merubah kaum ngomel menjadi kaum yang sering mengamal, dari kaum yang sering membantai sampai kaum yang saling membantu. Itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang patut kiranya kita berterima kasih dan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir hayat nanti kita ditutup dengan husnul khatimah atau wafat dalam keadaan baik, bukan su'ul khatimah atau wafat dalam keadaan buruk. Nauzubillah min dzalik. Jemaah salat tarawih insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah singkat atau ceramah singkat yang berjudul Inspirasi di Bulan Suci Ramadan. Jemaah salat tarawih yang berbahagia, ada sebuah berita gembira, kabar bahagia bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman menjalani ibadah suci di bulan Ramadan, khususnya berpuasa. Kata Rasulullah dalam hadis yang begitu singkat, isinya padat, menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, "Liswa'i farhatani." Ada dua bentuk kegembiraan, dua bentuk keceriaan yang didapati oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi, kegembiraan, keceriaan, kebahagiaan itu hanya khusus didapati oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pertama, kata Rasulullah, farhatun indal iftar. Umatku akan senantiasa bergembira, ceria di wajahnya, senang di hatinya manakala ia ingin jatuh ke dalam bergembira. Jemaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bisa kita bayangkan pada saat kita berpuasa membuat perut kita melilit, haus membuat tenggorokan kita tercekik, dan pada artinya apa? Waktu yang dinanti pun tiba. Saat duduk ditabungkan, azan dikumandangkan, tanda waktu berbuka tiba. Dan pada saat itulah, detik itulah, saya jamin 200% orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan keceriaan di wajahnya. Betul atau tidak? Jemaah salat tarawih insya Allah dirahmati oleh Allah. Lantas kata Rasulullah, ada kegembiraan yang kedua yang didapati oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan. Di siang hari ia berpuasa, di malam hari ia melaksanakan salat tarawih, menghidupkan hari-hari Ramadan dengan beraneka-ragam kebaikan. Apakah kegembiraan kedua itu? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Di saat ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat ia menutup mata meninggalkan alam dunia yang fana, dia harus rela meninggalkan sanak famili, teman dan kawannya
Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, saya mengajak jamaah sekalian, marilah kita meluruskan niat untuk menjadi seorang yang ahli ibadah. Luruskanlah niat untuk menjadi seorang yang ahli syukur. Luruskanlah niat untuk menjadi seorang yang ahli Al-Quran. Dan luruskanlah niat untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh agar mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Demikianlah penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya itu semata-mata murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurangnya dari pribadi saya sendiri. Mari kita tutup tausiah singkat ini atau ceramah singkat ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan Muslimin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tempat yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan oleh-Nya, sehingga kita masih bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Lalu pada tempat yang kedua, marilah kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dari perjuangan beliau yang telah merongkak suatu bangsa dari bangsa yang biadab hingga menjadi bangsa yang beradab, yang telah merubah suatu kaum dari kaum yang tenggelam dalam kemusyrikan hingga menjadi kaum yang bertauhid, dari kaum yang saling membantai hingga menjadi saling membantu, dan dari kaum yang saling mengamal hingga saling mengamal. Itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang patut kiranya kita berterima kasih kepadanya dengan selalu bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhir hayat kita nanti semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan suhul khotimah atau dalam keadaan buruk. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah singkat yang berjudul Kemuliaan dari Bulan Suci Ramadan. Sebagai umat muslim, sudah selayaknya kita mengetahui setiap fadilah atau keutamaan dari setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena apa? Menurut para ulama, ketika kita mengetahui setiap fadilah itu, maka itu akan menjadi penyemangat sekaligus akan mendorong pada peningkatan ketakwaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, agar karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat suci dan merupakan bulan yang sangat mulia serta memiliki kemuliaan. Jemaah rahimahumullah, kemuliaan dari bulan suci Ramadan yang pertama yaitu bulan Ramadan merupakan bulan diturunnya Al-Quran. Diturunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini menjadi bukti atas kemuliaan dari bulan Ramadan ini. Tentang diturunnya Al-Quran di bulan Ramadan, Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan
antara yang benar dan yang batil. Lalu Allah membuktikan lagi dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Tentunya jemaah sudah pada mengetahui bahwa malam Qadar ini merupakan salah satu malam di bulan Ramadan, yaitu malam diturunnya Al-Quran. Dari kedua firman inilah sehingga bulan Ramadan ini dijuluki juga dengan nama Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, lalu kemuliaan dari bulan Ramadan yang kedua yaitu bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah atau Syahrul Mubarak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah berkata bahwa sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Jemaah rahimakumullah, kita bersama-sama mendengar bahwa tidak ada bulan lain selain daripada bulan Ramadan yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Jadi Rasulullah SAW berkata tadi bahwa bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah. Hal ini bukan hanya keberkahan dalam hal menuai pahala, namun juga ada keberkahan-keberkahan lainnya. Tentunya keberkahan ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi untuk orang yang tidak berpuasa, maka dia tidak akan merasakan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Jemaah rahimahumullah, lalu kemuliaan dari bulan Ramadan yang ketiga yaitu dengan hadirnya malam Lailatul Qadar. Salah satu keberkahan di bulan Ramadan yaitu dengan hadirnya pada salah satu malam terakhir dan ganjil, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 2 dan 3 bahwa wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dan tahukah kamu malam Qadar atau malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jemaah rahimahumullah, itulah salah satu penyebab kenapa bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang sangat mulia, karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yang dimana malam ini merupakan malam yang sangat mulia dan merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jemaah rahimahumullah, lalu kemuliaan dari bulan Ramadan yang keempat yaitu bulan Ramadan merupakan bulan penghapusan dosa-dosa maghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai alat penghapusan dosa-dosa hambanya, selagi hambanya itu tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Karena Rasulullah SAW pernah berkata bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jemaah, pada bulan Ramadan ini kita berpuasa bukan hanya kita menggugurkan kewajiban, bukan hanya salah satu kegiatan kita dalam setahun sekali, namun juga bulan Ramadan ini juga merupakan alat penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu Rasulullah SAW berkata juga bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan malamnya ia melakukan qiyamul lail atau salat malam dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi seperti yang kita sudah lakukan tadi, yaitu sholat tarawih dan sholat witir, itu juga dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun di sini tadi berpuasa dan juga melakukan sholat malam yang penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahumullah, lalu kemuliaan dari bulan Ramadan yang kelima yaitu pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Salah satu keberkahan di bulan Ramadan ini yaitu tadi dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, serta pada syaitan pun Allah ikat pada bulan Ramadan ini. Dari bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita masuk dalam surganya dengan setiap amal saleh dan amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Jadi jemaah, jangan kita sia-siakan kesempatan ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita awali dan akhiri bulan Ramadan ini
dengan melakukan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya agar kita bisa sama-sama ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menjanjikan bahwa untuk yang berpuasa pada bulan Ramadan itu akan masuk dalam surga melalui pintu khusus, dan tidak ada seorang pun yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Setelah orang-orang yang berpuasa masuk semua melalui pintu itu ke dalam surga, maka pintu itu akan ditutup dengan serapat-rapatnya dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka pintu tersebut. Jemaah rahimakumullah, jadi pada bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan kualitas ibadah kita agar kita bisa sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Namun sebelum menutup ceramah ini, saya ingin mengajak bahwa marilah kita luruskan niat untuk menjadi seorang yang ahli ibadah. Marilah kita luruskan niat untuk menjadi seorang ahli Al-Quran, luruskan niat untuk menjadi seorang ahli syukur, dan luruskan niat untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solehah agar kita bisa mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup ceramah ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sholat tarawih ini insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tempat yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam keadaan sehat walafiat.
jamaah milik Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah yang artinya, ketika anak Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ketiga perkara itu? Number 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harta
jemaah salat Isya dan tarawih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah merombak suatu bangsa dari bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab, dari kaum yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi kaum yang bertauhid, dari kaum yang saling membantai hingga saling membantu, dan dari kaum yang saling mengomel hingga saling mengenal. Itulah perjuangan Nabi besar Muhammad SAW yang patut kiranya kita berterima kasih kepadanya dengan memperbanyak bacaan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadi orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayat kita ditutup dengan dalam keadaan husnul khotimah, atau mati dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan buruk. Para jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum singkat saya dengan berjudul Puasa Adalah Perisai. Para jemaah rahimahumullah, yang dimaksud puasa sebagai junnatun atau perisai adalah puasa akan menjadi pelindung yang akan melindungi bagi pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Adapun di dunia, maka akan menjadi pelindung yang akan menghalangi dari godaan syahwat yang terlarang saat puasa. Dan adapun di akhirat, maka puasa akan menjadi perisai untuk menghalangi dari sisaan api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Qala Rabbuna Azza wa Jalla, Asyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar, wa huwa li wa'jazi bihi. Yang artinya, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad Syahid. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, puasa merupakan perisai selama tidak dirusak oleh perkataan jelek yang merusak. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada yang mencercanya atau memarahinya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah salat Isya dan tarawih rahimahumullah, yang dimaksud puasa atau junnatun adalah yang melindungi seorang hamba, sebagaimana perisai yang digunakan untuk melindungi dari pukulan ketika perang. Maka demikian pula, puasa akan menjadi perisai untuk melindungi dari berbagai kemaksiatan di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Fauzan Hafizahullah menjelaskan, yang dimaksud puasa adalah penghalang antara dirinya dengan api neraka. Hal ini mencakup puasa wajib seperti puasa Ramadan dan juga puasa-puasa lainnya. Para jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, maka dari itu saya ingin mengajak para jamaah untuk luruskanlah niat kita untuk menjadi seorang ahli ibadah. Luruskanlah niat untuk menjadi seorang ahli Al-Quran. Luruskanlah niat kita untuk menjadi seorang ahli syukur. Dan luruskanlah niat untuk menjadi orang yang ahli dalam bergaul dengan orang yang soleh dan solehah, untuk membahagiakan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Para muslimin muslimah, itu saja untuk cerita dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang buruk dalam penyampaian untuk saya yang dapat menyinggung perasaan Bapak, Ibu, dan semuanya, di tempat ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan manakala ada kata-kata yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup kutum singkat ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Sebelumnya saya ingin memohon izin kepada Bapak Imam, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Darussalam ini untuk saya menyampaikan sedikit tausiah atau kultum singkat dari saya. Langsung saja, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih sama-sama diberikan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, bahkan nikmat waktu luang untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan ini, yang dimana segala perbuatan baik yang kita lakukan di dalamnya insya Allah akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa pula, marilah kita sama-sama haturkan salam beserta salawat kepada sang motivator, sang revolusioner, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merombak suatu bangsa dari bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab, dari suatu kaum yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi kaum yang bertauhid, dari suatu kaum yang saling membantai hingga menjadi suatu kaum yang saling membantu, dari suatu kaum yang saling mengamer hingga menjadi suatu kaum yang saling mengamal. Itulah perjuangan Nabiullah Muhammad SAW. Dan patut kiranya marilah kita sama-sama memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalannya, dan di akhir hayat kita nanti kita akan ditutup dengan mati dengan husnul khotimah, atau mati dalam keadaan baik, dan bukan mati dalam su'ul khotimah atau mati dalam keadaan
buruk. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sebelum datang ke masjid ini udah pada makan belum? Sudah. Ya? Sudah insyaallah. Berarti sudah pada kenyang. Sudah. Pada semangat ya. Coba saya mau coba dulu. Mari kita sama-sama kumandangkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada semangat. Untuk tambah semangat kita lagi, saya akan mengangkat sebuah tema kutum saya, yaitu kegembiraan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah SAW telah memberikan informasi singkat berisi padat, dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat dari dunia hingga ke akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, bisa ini farhatan. Ada dua bentuk kesenangan, ada dua bentuk kegembiraan, ada dua bentuk keceriaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Apakah itu? Mau tahu berjamaah? Tahu. Yang pertama, kata baginda Rasulullah SAW, farhatan indal fitri. Umatku akan senantiasa bergembira, ceria di wajahnya, senang di hatinya apabila dia ingin menyantap hidangan berbuka. Bisa kita bayangkan jemaah sekalian, kurang lebih 13 jam kita menahan lapar dan haus. Lapar yang membuat perut kita terasa melilit, haus yang membuat leher kita terasa tercekik. Namun apabila azan terdengar dan dikumandangkan, waktu tiba telah berbuka, di waktu itulah, di detik itulah, semua orang-orang yang berpuasa bergembira, senang di wajahnya, senang di hatinya, karena sebentar lagi dia ingin menyantap hidangan berbuka. Betul apa tidak ini para jemaah? Betul. Dan pada waktu itu juga semua orang yang berpuasa akan mengungkap rasa di hatinya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka bersyukur kepada Allah SWT. Dan itulah yang pertama, kegembiraan yang akan didapat dari orang-orang berpuasa. Kemudian yang kedua, kegembiraan yang akan diperoleh oleh orang berpuasa, yaitu mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Iso wa farhatun indal liqa'i rabbi. Di saat mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan pada malam itu? Mereka sholat berjamaah, mereka sholat tarawih berjamaah, mereka sholat witir berjamaah, mereka tadarusan secara berjamaah, mereka beriktikaf dalam masjid. Mereka mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, bisa kita reka ulang, dulu setahun yang lalu kita tidak bisa melaksanakan semua itu. Karena apa? Karena Allah turunkan musibah, sebuah wabah COVID-19. Namun alhamdulillah sekarang kita bisa melakukan itu dan kita mendapatkan sebuah kegembiraan karena dapat berkumpul lagi. Alhamdulillah. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya mengajak, marilah kita sama-sama sadari bahwa kehidupan di dunia itu begitu singkat. Makanya marilah kita manfaatkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena segala ibadah yang kita lakukannya akan terbalas. Yang sunnah pahalanya akan terbalas dengan yang wajib, dan yang wajib akan berlipat-lipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian, saya juga mengajak, marilah kita luruskan niat kita untuk menjadi ahli ibadah. Marilah kita luruskan niat kita untuk menjadi ahli syukur. Marilah kita luruskan niat kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Dan marilah kita luruskan niat kita untuk bergaul dengan orang yang soleh dan solehah, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin demikian kultum singkat atau dosa singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung hati. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu lumrah menjadi sifat kita sebagai manusia.
Sebelum itu mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka